Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Penunggu Jenazah. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kekuatan gaib menarik dirinya untuk mendekati perempuan itu, berusaha memeluknya. Akan tetapi, Marni mundur ke pintu. Parjo tertegun. Di sana, ia menoleh ke belakang. Ia berada antara sadar dan tidak. Ia dipengaruhi kemunculan Ningsi Sumarni. Ia justru juga melihat Hartati dan anaknya terbaring diam di lantai. Sudahlah Kang Parjo, anak itu lebih baik mati daripada hidup berluntah-luntah. Bukankah kita tidak diperkenankan punya anak selama ini? Biarkan ia sayangku. Biarkan ia tidur tenang dan abadi. Mata Parjo terpantul ke tubuh Hartati. Kau masih sayang padanya. Jangan membuatnya cemburu dan kembali sakit hati kekasih. Hartati masih hidup. Sayang, ia berlaku bodoh. Syaraf mata dan otaknya rusak. Ia tidak akan melihat apa-apa lagi. Bila ia sadar, ia tidak ingat apa-apa lagi. Bila kesehatannya pulih, ia akan melupakanmu, melupakan anaknya. Sudahlah, mari kita tinggalkan tempat terkutuk ini. Parjo menoleh ke arah bayangan putih cemerlang di antara kegelapan itu. Kau memasuki jasadnya tadi, Marni. Ningsi Sumarni tersenyum, lembut sekali. Aku hanya meminjamnya sebentar, jawabnya. Parjo menelan ludah. Ku dengar suaramu tadi. Sudah ku bilang, aku meminjamnya sebentar sayang. Harta tidak begitu kuat. Aku berhasil menguasainya. Pada saat pertama kali berpandang mata di sini, di ambang pintu ini, ia menunggumu waktu itu, mengira kau yang pulang dan kau mendahuliku. Salahkah aku sayangku? Senyum di bibir merah mereka itu mengembang. Parjo menarik nafas. Salah. Cerita hatinya dengar nyeri. Kemana aku akan kau bawa? Tanyanya. Kemana? Jauh sayangku, jauh. Ke tempat di mana kitanya hidup berdua. Ke tempat di mana cinta kita akan abadi selamanya. Tidak ada orang yang akan melarang kita untuk memadu kasih. Tidak ada orang yang akan mengurut dada. Karena ingat, kau dan aku satu susu dari seorang ibu. Oh, tidakkah semua ini begitu menyakitkan? Tidakkah Parjo? Suaranya berubah kecewa. Kau lari ke perumahan lain. Aku tak mampu berpisah denganmu. Tak sanggup melihat kau dalam dekapan perempuan itu. Lalu aku pergi ke rel itu. Sudah kau dengar ceritanya bukan? Saat aku masih ragu-ragu dan ketika kereta api itu datang, aku tidak terjun ke depan, tetapi juga tidak mau mundur. Maka aku disambar oleh moncong lokomotif yang mengerikan itu. Dan sepasang mata perempuan yang masih berputar melayang-layang itu berkilat-kilat. Sesuatu yang lebih mengerikan telah menimpaku kekasih. Sesuatu yang lebih mengerikan. Parjo mengulang. Dan tidak sadar ia terus melangkah menembus kegelapan subuh di luar rumah. Sepi dan dingin, tetapi ia tidak merasakannya. Ia hanya melihat bayangan kekasihnya yang mengenakan pakaian pengantin yang cemerlang itu. Ia mengikutinya dan tidak teringat sama sekali untuk bertanya lagi kemana mereka akan pergi. Marni merintih, sedih katanya. Laki-laki itu telah menjamah tubuhku. Kecemburuan meledak di dada Parjo. Laki-laki? Laki-laki yang mana? Marni tertawa kecut. Tak usah kau berprasangka buruk. Aku hanya mencintai dirimu seorang. Hanya mau dijamah oleh kau seorang. Tetapi laki-laki itu, aku tidak sanggup dalam kekuatan dahsyat yang terpancar dari sorot mata yang mengalir lewat tetes darahnya. Lagi pula, aku terpaksa menyerah Parjo dengan syarat ia membangkitkan aku kembali untuk bisa menemuimu. Dan siapa laki-laki itu Marni? Kurdi Parjo. Parjo tertegun. Waktu itu ia tertegun.
Tepat di tengah jalan besar yang lengang, tak jauh dari sebuah pengkolan, ada suara mengguru dari kejauhan, lalu sinar lampu yang samar-samar. "Maksudmu, si penunggu jenazah?" dengus Parjo. Marni mengangguk. "Tetapi kapan, Marni? Bukankah kau belum pernah?" "Malam itu, kekasih. Malam di mana kau tidak mau melihat jenazahku. Malam di mana kau justru lari bersembunyi di rumah lain, meninggalkan aku di kamar sendirian dengan si penunggu jenazah. Seharusnya kau melindungiku. Ia tak akan berani berlaku tak senonoh andaikan kau ada di dekatku." "Bangsat!" Parjo maki. "Akan kubunuh binatang itu." "Kita, sayangku, kita akan sama-sama membunuhnya. Arwah kita harus bersatu. Kutuk yang menimpa diri kita akan merupakan kekuatan ampuh yang tidak akan mampu ia tolak." "Arwah? Maksudmu aku?" Marni mengikik. Dan sinar lampu itu mulai berputar di pengkolan. Suara mengguru itu kian menderu, disertai suara mendecit-decit lengki. Bunyi ban beradu dengan aspal oleh tekanan kekuatan berlari yang tidak dikurangi. Parjo mendengarnya, mengetahui bahaya yang mengancam, tetapi sesuatu membuat ia tidak tertegun di tempatnya berdiri. Sesuatu yang mengerikan. Perwujudan Ningsih Sumarni yang cantik jelita dan pakaian pengantin yang berkibar-kibar cemerlang, tahu-tahu saja telah berubah jadi perwujudan mayat Marni yang rusak, terbungkus kain kafan yang porak-poranda. "Ikutlah denganku sekarang, Parjo," jerit si perempuan lengki, disusul oleh tawa mengikik. Bayangan makhluk itu lenyap, dan bayangan lain muncul. Sebuah benda besar dan hitam. Tahu banyak makhluk raksasa yang kejam dan tidak dikenal ampun. Parjo menjerit. Bunyi rem terdengar mendecit-decit. Terdengar suara benturan keras, dan sebuah truk pengangkut kayu tiba-tiba berhenti setelah lebih dulu menyeret tubuh Parjo yang luluh lantak sepanjang beberapa meter. Seseorang melompat turun dari dalam truk, berlari ke belakang, dan melihat mayat yang hancur, berlumuran darah. "Ada apa?" seru seorang lainnya yang ikut turun. "Celaka," bisik orang pertama. Sebuah pintu dari rumah terdekat dibuka dengan tiba-tiba. Ada cahaya lampu menerjang ke arah jalan. "Wah!" dengus orang pertama yang keluar dari truk dengan suara cemas. "Ayo cepat naik kembali." Dan begitu mereka telah berada di tempat duduknya masing-masing, mesin truk kembali menderum, dan makhluk raksasa yang besar dan berat itu kabur dengan kecepatan tinggi. Senja baru saja jatuh. Penduduk kampus seperti biasanya tengah berkumpul dengan keluarga masing-masing. Patani baru saja pulang dari sawah dengan cangkul terpanggul di bahu. Ternak-ternak telah bermasukan ke kandang. Warung-warung yang masih buka telah mulai menyalakan lampu, dan azan baru saja hilang dari masjid, meninggalkan gaung yang seolah-olah masih menggema di anak telinga. Jalanan kampung mulai sepi. Hanya 1-2 orang yang masih lalu lalang, dan sekelompok anak-anak muda tanggung tengah bercengkrama di dekat balai desa. Seorang perempuan setengah baya dengan suntil di mulut dan kemben membelit sebatas dada berseru memanggil nama beberapa orang anak-anaknya yang masih main kelereng di depan rumah tangga. Temaran pun turun. Lengang sudah jalan. Ketika kereta berbentuk aneh itu muncul masuki mulut desa, meskipun ditarik seekor kuda, jelas itu bukan kereta atau andong. Karena 4 duduknya hanya 1. Di depan seorang laki-laki setengah umur, mengenakan kemeja gunting Cina dan celana katun warna hitam sampai batas tengah betis dengan kaki telanjang. Duduk kaku di atasnya. Sebelah tangannya bersembunyi di balik warung yang melingkari punggung sampai perut. Untuk menahan udara senja yang teramat dingin, sebelah tangannya yang lain memegang tali les yang menjuntai seanaknya. Di depannya, kuda besar berkulit hitam legam itu berjalan di atas keempat kakinya tanpa tergesa-gesa. Di belakang tempat duduknya, tiba kereta, terbaring diam sebuah peti 4 persegi, yang lebar serta panjangnya hampir sama dengan bak kereta. Peti itu tertutup, terbuat dari kayu jati, yang beliturnya telah mulai luntur di sana-sini, sehingga tampak kesat dan kusam. Roda-roda kereta berderak waktu melalui jalanan berbatu, dan menimbulkan bunyi lembut yang aneh
ketika berputar di atas jalan bertanah keras dan licin berdebu. Di antara debu-debu yang berterbangan, berlari-lari seekor anjing yang juga berkulit legam dan hitam sebesar anak macan. Ekornya meringkuk di belakang kedua kaki belakangnya. Sementara dari moncongnya yang bergigi tajam, kekuningan, terjulur keluar lidah panjang kemerahan yang basah berlendir. Benar-benar sebuah pemandangan yang tidak bisa dikatakan nyaman. Namun orang-orang hanya sepintas selalu memperhatikannya, karena pendatang berkereta kuda dikawal anjing besar itu sudah cukup dikenal oleh sentro penduduk daerah di sekitar itu. Dan mereka pun sudah tahu maksud kedatangannya sejari itu. Acuh tak acuh, kusir kereta duduk di tempatnya, dan sang kuda seperti tidak peduli akan suasana di sekitarnya. Kereta itu melaju tidak terlalu cepat, namun tak pula lambat, membelah jalan desa, memecah kesepian senja. Setelah satu belokan, kereta itu kemudian berhenti di depan sebuah rumah sederhana berperkarangan sempit. Demikian sempitnya, sehingga halaman rumah satu-satunya yang masih menerima kehadiran banyak orang yang hilir mudik keluar masuk jadi penuh sesak. Orang-orang itu menyingkir waktu laki-laki bermuka pucat tadi turun dari kereta. Seseorang datang menyongsong. "Besar sekali terima kasih kami, Pak Kurdi mau datang." Kurdi mengangguk seraya tersenyum. Sedikit cuma. Ia masuk ke dalam rumah diikuti pandangan semua orang. Masih acuh tak acuh, ia membalas sanggukan beberapa orang yang baru pandang dengannya. Berjalan terus ke ruang tengah, di tempat mana segelintir orang sedang melingkari kain selendang yang menutupi sesuatu di atas tikar pandang yang lebar. Kurdi tertegun, menatap gundukan berselubung kain selendang itu. Sepasang matanya mengecil dan mulutnya melontarkan desa yang aneh. Setelah beberapa saat lamanya berlaku demikian, ia memandangi orang-orang yang duduk bersila, kemudian bergumam, "Kalau diperkenankan, biarlah saya hanya sendirian saja di sini bersama ayah dari anak ini." Orang-orang itu saling bertukar pandang, saling mengangguk, dan kemudian sama-sama berdiri. Setelah semua orang menyingkir, yang duduk bersila di atas tikar pandang hanyalah seorang laki-laki muda. Ia mengenakan pakaian yang letak kancingnya tidak teratur, dengan kain sarung yang membelit sekenanya di pinggang. Rambutnya kusut, matanya lesu menatap selubung bergunduk di depannya, dan wajah itu tampak kaku. Demikian pula sekujur tubuhnya. Desa nafasnya mengendus-endus keras, menahan emosi yang terpendam. Dari ruangan dalam, terdengar isak tangis saling bersaut dengan suara perempuan membujuk-bujuk, menyabarkan, dan tentu saja dengan kata-kata yang sudah lumrah terdengar. "Sudahlah, tabahkan hati Neng Yuyu." Jadi perempuan yang menangis itu bernama Yuyu. Orang muda saja berkata, karena tidak mengalami sendiri. Tetapi Neng Yuyu tentu saja tidak bisa menerima kata-kata membujuk itu begitu saja. Tidak, karena ada kata orang yang membujuk itu yang tengah terkena musibah. Tentulah ia sendiri akan menangis tersendat-sendat, melolong meraung-raung. Kurdi memandangi laki-laki yang duduk bersila itu sejenak. Kemudian, bagaimana terjadinya? Laki-laki itu menggeleng, patah-patah, tanpa menoleh pada yang bertanya. Kapan mayatnya ditemukan?" 2 jam yang lalu, tersangkut di akar kayu di pinggir sungai." Kurdi manggut-manggut. Ia maklum mengapa suara laki-laki itu begitu sakit, letih dan putus asa. "Anak keberapa?" 4. Masih ada 3 yang lain bukan?" Barulah laki-laki itu mengangkat dagu. Ia memandang tajam pada tamunya, yang dipandang tidak mengelak, tidak pula memperlihatkan wajah cerah atau senyum bersahabat untuk menghibur. Dan laki-laki yang duduk bersila itu kembali menatap gundukan berselubung kain selendang. Butir-butir air bening mulai berjatuhan, satu persatu dari sudut-sudut matanya. "Si bungsu yang malang," ia berdesah, sakit. "Boleh aku melihatnya?" Laki-laki itu menatap Kurdi lagi, lalu mencondongkan badan ke depan. Wajahnya kaku dan tatapan matanya keras. Waktu tangan-tangannya yang gemetar menyingkapkan kain selendang itu, sekaligus seluruhnya. Di depan biji mata Kurdi, tergeletak sosok mayat anak kecil, berusia kira-kira 6 tahun, berkaki telanjang, bercelana pendek,
yang masih lembab bekas basah dan agak kotor oleh lumpur. Demikian pula kemejanya yang berlengan pendek. Ada sisa-sisa darah mengering di bagian kerah, dan warna merah kehitaman berbentuk lingkaran selebar piring kecil tempat gelas teh. Hanya sampai di situ saja bagian tubuh itu. Kurdi menarik nafas panjang lalu. Kau cukup kuat kulihat. Jadi, aku dipanggil tidak untuk sekedar menunggui mayat anakmu saja, bukan? Ya. Angguk lelaki itu. Suaranya memelas. Ku dengar Pak Kurdi punya ilmu. Ia tengada, menatap ke mata tamunya. Mendengar permintaan ayah yang bernasib malang itu, Kurdi tercenung. Lama berpikir dengan dahi berkerut. Baru, itu bukan pekerjaan yang gampang, gumamnya dengan suara berat. Diperlukan ketabahan. Apa yang harus saya lakukan? Kurdi memandang mayat anak kecil tanpa kepala itu. Lalu, dia yang akan melakukannya. Ayah yang masih muda itu tercengang. Ia memandang ganti berganti. Ke si anak, ke Kurdi, ke mayat anaknya lagi, ke Kurdi kembali. Beberapa kali ia menelan ludah. Beberapa kali pula ia menarik nafas. Membuangnya berkali-kali, teramat panjang. Pada tarikan nafas yang kesekian, ia basahi bibirnya yang pucat dan kering. Lantas berkata dengan nada tidak percaya. Anak ini yang... Pak Kurdi berseloroh. Aku bersungguh-sungguh. Tetapi... Sudah ku katakan, dia yang akan melakukannya. Tetapi untuk itu, ia perlu bantuan dari seorang yang bisa mengerti perasaannya sebagai seorang anak. Maka itu aku bilang, diperlukan ketabahan yang tidak tanggung-tanggung. Adakah orang lain di sini yang sanggup? Tanpa berpikir panjang, tuan rumah menjawab tandas. Saya bersedia. Kurdi manggut-manggut. Memang sebaiknya begitu. Anak ini tanpa kepala, tetapi dalam dadanya masih tersimpan hati dan jantung. Di situ terletak perasaannya. Dan perasaan anak ini hanya bisa dipertemukan dengan orang yang paling dekat dengannya, yakni ibu atau ayah. Ia memandang ayah muda yang malang itu dengan tajam. Kuharap kau tidak menyesal. Tatapan itu dibalas tuan rumah dengan bernafsu. Demi kesempurnaan jasad anakku, apapun akan kulakukan. Kurdi manggut-manggut lagi. Kemudian, suruhlah orang-orang yang tidak berkepentingan pulang ke rumahnya masing-masing. Yang tinggal, diharap tidur selekasnya. Meskipun masih bingung, yang disuruh melakukan perintah itu dengan cepat. Terdengar suara orang bergumam ramai di depan rumah. Demikian juga di dapur. Lalu langkah-langkah bergegas. Suara-suara bergumam yakin menepi. Pintu-pintu kamar yang ditutup. Dan nafas lelah tuan rumah waktu kembali ke dalam dan duduk di samping Kurdi yang tengah mempersiapkan pedupaan serta menyan. Sambil membakar kemenyan itu, ia bertanya, siapa nama anak ini? Dadung. Ayahnya. Aku Sumantri. Dengan panggilan apa Dadung menyebutnya? Bapak. Asap kemenyan mulai mengepul ke atas. Kurdi menghirupnya dengan lubang-lubang hidung mengembang, seakan ingin memasukkan asap menyan itu sebanyak-banyaknya ke dalam dada. Setelah kumat kamit saat, ia memandangi laki-laki bernama Sumantri itu. Mata Kurdi kelihatan berwarna kelabu, kehitam-hitaman. Ambil nafas yang panjang. Sumantri menghirup udara di kamar itu sebanyak-banyaknya. Buang sekarang. Sumantri melepaskan nafas panjang. Ambil lagi, lebih panjang. 2 kali. Setelah tarikan nafas yang ketiga, Kurdi kemudian mengeluarkan pisau cukur dari kantong bawah ke mejanya yang besar. Daun kelapa muda, tali dari pelepah pisang, yang ia letakkan hati-hati di samping mayat. Sumantri memperhatikan dengan penuh minat. Ia melihat Kurdi menghirup asap menyan lagi dan lagi, sambil terus kumat-kamit membaca doa-doa serta mantra-mantra yang tidak dimengerti oleh Sumantri. Ia mendengar kata-kata yang aneh mengalir keluar dari mulut Kurdi. Lalu tubuh dukun setengah baya itu gemetar perlahan-lahan, makin lama makin keras, disertai dengan percikan-percikan keringat sebesar butir-butir jagung.
dari pori-pori kulit wajahnya. Waktu komat kamit itu dari mulut Kurdi terdengar sesekali oleh Sumantri. Kalau namanya dan nama anaknya disebut-sebut, disertai erang dan rintih yang silih berganti. Butir-butir keringat semakin banyak membasahi wajah Kurdi. Sampai suatu saat, ia bergumam. Parau suaranya. Ikuti ucapanku, Dung. Ini aku bapakmu. Sumantri yang dari tadi asik memperhatikannya, melongo saja. Kurdi menyentak. Ikuti ku bilang. Iya Pak Kurdi. Dung, ini aku bapakmu. Sumantri menelan ludah, lalu. Dung, ini aku bapakmu, Dung. Bangkitlah. Terperangah Sumantri, membetulkan letak duduknya kembali. Lantas sambil kepalanya dipenuhi tanda tanya oleh maksud si penunggu jenazah. Pelan-pelan ia menggerimit. Bangkitlah, lebih keras. Bangkitlah. Sekarang, pikiranmu pusatkan. Buang jauh-jauh pikiran lain kecuali untuk berhubungan dengan hati dan perasaan anak ini. Apapun yang akan terjadi, jangan sampai kau lupa akan kedabaanmu. Ingat, dalam pikirannya akan kau salurkan dalam perasaanmu bahwa kau adalah bapaknya yang mengasihinya, yang tetap menganggapnya sebagai anakmu yang dalam keadaan hidup. Tetapi anak ini sudah... Kau ingin aku pergi saja? Dengus Kurdi tersinggung. Sumantri menelan ludah. Maafkan saya Pak Kurdi. Rungut Sumantri dengan suara kering. Tanpa memperdulikan ucapan Sumantri, Kurdi kemudian komat kamit dengan kedua mata mengatup rapat. Sesekali ia meludah ke kiri ke kanan. Sesekali mengebuskan asap menyan ke arah tubuh mayat terbaring. Komat kamit lagi. Ia lalu pegang sebelah tangan Sumantri yang diletakkannya di atas dada mayat yang sudah dingin dari beku itu. Ya, Sumantri yakin dada itu dingin dan beku karena anaknya telah menjadi mayat semenjak berapa jam yang lalu. Dan ia pun telah berapa kali menyentuhnya. Tetapi kini dada mayat itu terasa hangat. Memang masih diam, tetapi hangat. Sumantri terbelalak dan hampir saja menarik tangannya mundur kembali saking kaget. Kalau tidak segera matanya beradu dengan mata Kurdi yang marah. Dengan menguat-nguatkan hati, Sumantri tetap meletakkan tangannya di dada mayat anaknya. Maklum, arti pandangan mata si penunggu jenazah yang dikenal juga punya ilmu gaib itu. Sumantri kemudian memusatkan pikiran sebulat-bulatnya dengan menarik nafas berulang-ulang, seperti yang diperintahkan Kurdi tadi. Pelan-pelan pikirannya mulai terpusat. Di matanya terbayang anaknya yang bungsu, terbaring dalam keadaan tidur yang nyenyak, dengan dada naik turun teratur. Dudung hidup, anakku terkasih, anakku tersayang. Cerita hati Sumantri. Pada saat pikiran itu tersalur ke hati Sumantri, samar-samar ia sempat melihat bayangan tangan Kurdi bergerak mengambil pisau cukur. Lipatan pisau itu buka tanpa suara. Lalu matanya yang tajam berkilat-kilat. Ia goreskan ke urat nadi lengan kirinya. Wajah Sumantri memucat memperhatikan tingkah laku dukun itu. Tetapi perhatiannya segera tertuju ke arah darah Kurdi yang mulai mengucur keluar. Lantas menetes jatuh membasahi punggung tangan Sumantri. Meleleh di sana, menyelusup di antara celah-celah jari. Lantas membasahi dada mayat anaknya. Bau menyan bercampur bau darah membuat Sumantri merasa puyeng. Namun ia kuat-kuatan juga hati, sambil berpikir-pikir apa yang akan terjadi selanjutnya. Parti mendesis perlahan. Pikiranmu terpecah, Sumantri. Desisan itu memperingatkan Sumantri pada tekadnya semula. Lantas, pikirannya kembali ia pusatkan pada anaknya. Ia rasakan darah itu mulai mengalir di dada mayat itu, membuat warna merah mengorak di sana sini, seakan menyusup masuk menembus kulit mayat, dan dada mayat itu bergerak. Hampir saja Sumantri terlonjak, tetapi ia ingat kembali tekadnya semula. Lantas, dengan mata terpejam, untuk bisa lebih memusatkan pikiran serta perasaannya yang agak tergoncang, ia dengar Kurdi memerintahkan untuk mengucapkan kembali kalimat-kalimat tadi. Dung, ini aku, bapakmu, bangkitlah. Gerakan-gerakan di dada lebih keras. Tetapi tubuh mayat itu masih diam. Sumantri mengulang lagi, kali ini tanpa ragu-ragu. Dung, ini aku, bapakmu,
bangkitlah. Dan tangan si anak mulai ikut bergerak. Demikian juga kakinya, seolah-olah menggeliat-geliat. Tauba dengan keadaannya waktu itu dibangunkan dari tidur yang nyenyak. Hanya bedanya, ia tidak menguap seperti biasa. Namun Sumantri yang matanya nyalang terbuka oleh sentuhan-sentuhan kaki yang melajat-lajat di pahanya. Tidak peduli lagi apakah anaknya menguap atau tidak. Ia tiba-tiba menjatuhkan diri, memeluk anaknya itu seraya menangis terseduh-seduh. Anakku, anakku, kau hidup anakku. Kau belum mati anakku. Ini aku bapakmu. Dung, ayolah peluk aku nak. Peluk bapakmu. Mari ku cium pipimu. Ketika itulah, ketika akan mencium arah pipi si anak, mulut Sumantri yang manyun tidak menemukan apa-apa kecuali angin yang dingin, serta dagunya menyentir leher yang rata dan berlemak. Darah mengering. Rasanya ingin jatuh pingsan. Tetapi ingatan bahwa Kurdi hadir di sampingnya segera membuat ia sadar kembali bahwa tubuh yang ia kepegang adalah tubuh mayat, bukan tubuh yang hidup sesungguh-sungguhnya. Seraya menarik nafas, ia lepaskan pelukannya di tubuh mayat itu. Bantulah ia berdiri. Ia dengar suara Kurdi. Setelah menyeka air matanya, Sumantri membantu anaknya berdiri. Andai kata di atas leher itu masih terdapat kepala, Sumantri pasti sudah terlepas dari pikiran semula dan akan mengira anaknya benar-benar hidup seperti sedia kala. Dengan hati yang hancur, ia gapaikan tangannya ke arah tangan Dudung yang terangkat seperti minta tolong. Air mata Sumantri menetes lagi. Waktu anak itu berdiri sempoyongan, Sumantri memegang pinggang Dudung agar tidak sampai terjatuh. Ia kemudian menoleh pada Kurdi. Penunggu jenazah itu tengah sibuk membalut tangan kiri dengan daun kelapa muda yang kemudian ia ikat pakai tali pelepah pisang. Biarkan ia, gumam Kurdi. Hati-hati. Sumantri menarik tangannya dari pinggang mayat anaknya. Dudung berdiri tegak kini, tegak diam, seolah-olah menanti perintah. Suruh tunjukkan tempat di mana kepalanya ditanam orang. Sumantri terkesiap. Ia menatap Kurdi. Ditanam orang? Maksud Pak Kurdi? Jangan berlama-lama. Kita harus mengejar waktu matahari terbit esok hari. Sumantri mengalihkan perhatiannya ke tubuh anaknya. Suaranya gemetar waktu bertanya. Dubiung, kejam nian orang Dubiung. Di mana gerangan kepalamu tersimpan anakku? Tangan kanan itu teranggut. Lalu jari telunjuknya membentuk garis lurus ke arah utara. Bisa kau katakan? Tidak bisa. Mulutnya ada di kepalanya. Potong Kurdi. Suruh ya tunjukkan jalan. Biung, anak manis, si bungsu sayang, maukah kau bawa bapak ke sana, nak? Tangan kecil mungil dan pucat kebiru-biruan itu turun perlahan-lahan. Kemudian kakinya mulai bergerak. Mayat tanpa kepala itu berjalan dengan langkah-langkah seorang bocah menuju pintu keluar, diikuti oleh Kurdi dan Sumantri. Di ruang depan, seseorang yang rupanya tidak bisa tidur melihat mayat anak itu lewat. Sesaat, mulut dan matanya terbuka lebar. Di saat berikutnya mulut dan mata itu terkatup, disusul oleh suara tubuhnya yang jatuh terhempas ke lantai, pingsan. Lolongan anjing menyambut mereka tiba di luar rumah. Malam telah mulai larut. Kampung itu sepi. Jangankan makhluk-makhluk hidup, angin pun seperti enggan berembus. Anjing itu berdiri tegak di atas keempat kaki-kakinya yang kukuh. Mendengus saat, matanya yang bulat dan besar berkilat memperhatikan makhluk yang baginya sangat aneh. Dan kini berjalan di sampingnya ke arah tempat duduk kereta. Makhluk itu tampaknya adalah manusia seperti juga majikanku. Mungkin begitu pikiran yang terlintas di kepala kuda itu. Tetapi, mana kepalanya? Setelah mereka bertiga duduk di atas tempat duduk kereta, Kurdi menggerakkan tali kekang, menyuruh kudanya mulai berjalan. Terdengar suara berderak, roda kereta di antara depak-depak kaki kuda. Lalu angin mulai terembus. Dingin menusuk tulang. Di samping kereta, anjing berkulit hitam legam tetapi dengan sepasang mata berkilat-kilat terang itu berlari-lari mengikuti. Sebuah pengaruh aneh dari dalam yang gelap tanpa bulan
dan angin yang dingin serta makhluk-makhluk misterius di dekatnya membuat sekujur tubuh Sumantri dialiri peluh. Peluh dingin, tentu. Hanya tekad dan keinginan yang kuat untuk memakamkan mayat anaknya dalam keadaan yang sempurna yang membuat ia tetap betah duduk di tempatnya. Meski sekali terlintas juga ingatan untuk terjun saja dari kereta, berlari-larian pulang, menjerit minta tolong, melompat ke tempat tidur dan meminta istrinya menyelimuti tubuhnya yang gemetar ketakutan. Bulan pucat di langit kelam, berpegangan ke pinggir-pinggir awan hitam waktu tangan Dudung bergerak lurus ke arah kiri. Jalan ia tunjuk adalah jalan menuruni Bukit Dirjal, jauh ke bawah, di mana sebuah sungai mengalir. Mereka berada di mulut sebuah jembatan besar yang tinggal puing-puingnya saja. Seingat Sumantri, jembatan itu runtuh minggu yang lewat dilanda banjir yang dahsyat. Di kiri kanan jalan bertumpuk-tumpuk bahan-bahan untuk membangun sebuah jembatan baru. Sebuah truk kosong diparkir tak jauh dari bukit-bukit pasir. Nun jauh di belakang mereka, kulihat kelap-kelip lampu sayup-sayup dari perkampungan yang tadi mereka lalui. Tadi, di sana, truk lebih banyak. Ada 1-2 orang yang masih tertawa-tawa di warung kopi ditemani perempuan-perempuan yang berdandan berlebihan. Tentu pekerja-pekerja yang sudah siap akan membangun jembatan baru tidur di perkampungan itu. Mereka turun dari kereta, lalu bergerak ke bawah bukit. Tiada rasa takut dan cemas lagi dalam diri Sumantri melihat anaknya sempoyongan waktu menuruni bukit. Timbul rasa kasih dan sayangnya. Ia bimbing Dudung menuruni bukit, berjalan di antara batu-batu besar. Sesekali tergelincir oleh tanah longsor, bangun lagi, berjalan terus ke bawah, dengan mayat anak tanpa kepala itu tetap berjalan paling depan. Ada kalanya, karena jarak lompatan terlalu jauh, Sumantri dengan tabah membopong anaknya dalam kepala ayah yang masih berusia muda itu. Hanya terpikir satu hal, kepala anaknya akan segera mereka temukan, dan si bungsu itu akan mereka makamkan dengan anggota tubuh yang lengkap. Tak jauh dari pinggir sungai, Dudung berhenti. Tangannya menuju ke tanah, tak jauh dari kakinya. Dengan mempergunakan skop yang mereka bawa dari rumah Sumantri, tanah di dekat kaki Dudung mulai mereka gali. Di atas, anjing Kurdi melolong manja, mengalunkan nada-nada lirih menusuk ke tulang. Menggetarkan hati, Sumantri menoleh ke atas. Ia lihat anjing besar itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil terus melolong, seakan-akan meratap ke arah rembulan. Waktu mendengar hembusan nafas yang keras, ia menoleh pula ke samping dan melihat Kurdi juga tengah menatap rembulan. Wajahnya yang kelam, keras seperti batu, sepasang matanya yang kecil dan menjorok jauh di balik kelopak, berkilat-kilat dengan ganjil. Dari mulut Kurdi terluncur ucapan-ucapan mantra yang tidak bisa dimengerti oleh Sumantri. Ia sendiri gemetar dan pucat. Di sampingnya berdiri anaknya, Dudung, yang masih berusia 6 tahun. Tegak dengan diam, kedua lengannya terjuntai lemas di sisi tubuhnya. Mayat anak itu tak bergerak sama sekali, terpaku di tempatnya. Sumantri mengerti, semacam pengertian yang aneh dalam pikirannya. Ia lihat anak itu dengan wajahnya yang manis, lugu dan kekanak-kanakan, tengah memperhatikan sang ayah bekerja. Sumantri terus menggali, sampai kemudian tubuh anak itu bergerak ke kiri kanan, dan Kurdi mendesah, "Hentikan!" Sumantri berhenti menggali. "Sekarang, gali dengan tangan." Dengan bernafsu, Sumantri menggaruk tanah dengan tangannya. Jari jemarinya berubah jadi cakar besi yang keras dan tajam. Didorong oleh keinginan yang amat sangat untuk melihat wajah anaknya, sambil menggaruk-garuk tanah, mulutnya tidak berhenti-henti merencecau. "Anakku, anakku, Biung, anakku, Dung, anakku." Dan air mata menetes tak berhenti, mengaliri kedua belah pipi. Ia tertegun saat waktu tangannya menyentuh benda yang dingin dan lunak. Sumantri mengerling ke arah Kurdi. Orang itu membalas keringannya dan mengangguk. Sumantri mempergunakan kedua belah tangannya untuk mengeluarkan benda itu dari dalam tanah. Ia kemudian naik dari lubang, berdiri di antara Kurdi dan mayat anaknya, dengan mata berlinang dan tubuh gemetar oleh berbagai perasaan.
Ia perhatikan benda itu di bawah jilatan rembulan yang pucat, sebentuk kepala kecil berlumpur. Ia usap dengan jari jemari bagian wajahnya, dan ketika mengenali wajah dari kepala di tangannya, seketika Sumantri bergumam, "Ya Tuhanku." Lantas, ia sempoyongan mau jatuh. Kurdi cepat menangkap tubuh Sumantri dengan sebelah tangan, sementara tangan yang lain menyambar potongan kepala itu. "Ayo ingat, tabahkan hatimu. Kita sudah berhasil, bukan?" Ia menghibur. Nada suaranya kini sudah simpati. Sumantri mengeluh panjang pendek. Tidak berani memandang potongan kepala itu, juga tidak berani memandang mayat anaknya. Ia kemudian berjalan mendahului naik ke atas. Kurdi mengikuti dengan susah payah, karena ia tidak sengaja harus memegang potongan kepala Dudung. Akan tetapi juga harus membimbing dan sekali memangku mayat Dudung yang tanpa kepala. Tiba di atas, mereka disambut oleh lolongan panjang sang anjing. Kurdi mengangguk puas. Anjing itu mengibas-ibaskan ekornya, dan sang kuda mendengus-dengus keras. Tidak seorang pun di antara mereka yang berbicara ketika kereta itu mulai bergerak. Dengan bunyi roda yang beredak-redak, tanpa dipecut, kuda itu berlari dengan teratur. Sementara Kurdi menatap ke langit kelam dengan sinar mata berkilat-kilat ganjil. Mukanya tampak semakin keras, dan beberapa kali ia mengeluh. Bukan keluh letih, tetapi keluh yang seakan-akan kesakitan. Ia geleng-gelengkan kepala ke kiri dan kanan, sesekali mengibas-ibaskan tangan ke udara, seolah mengusir sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Sumantri yang telah agak pulih kesadarannya bertanya enggan, "Ada apa, Pak Kurdi?" "Ada yang marah." "Siapa?" "Entahlah." Habis berkata begitu, Kurdi komat kamit dengan keras. Kemudian ia melihat ke arah anjing yang berlari-lari di samping mereka. "Bantu aku, kawanku," pintanya. Anjing itu seperti mendengar. Hati Sumantri menciut waktu melihat bagaimana seekor anjing bisa berlari sambil menolong-lolong. Setahunya, anjing hanya melolong seliri itu dalam posisi tubuh duduk di atas kedua kaki belakang atau berdiri tegak di atas keempat kakinya. Dengan kepala tertengada, kuda di depan kereta mendengus-dengus keras. Sesekali meringkik dengan suara menyeramkan, sehingga Sumantri terpaksa menelan ludah sambil memandang berkeliling dengan mata ketakutan. Begitu sadar dari pingsannya, orang yang tadi melihat mayat Dudu berjalan keluar memandang seputar ruangan dengan mata melotot dan wajah pucat seperti kapas. Ada 3 orang lainnya yang tertidur di ruangan depan itu. Ketiga orang itu tampak nyenyak, seperti tidak terjadi apa-apa. Ataukahnya mimpi jelekku saja? Orang itu berbisik pada diri sendiri. Ia mencoba tidur, tetapi tidak berhasil. Suara dengkur kawan sebelahnya membuat ketakutan. Seingatnya, tadi juga ia tidak tertidur. Sumantri sudah menyuruhnya pulang. Demikian juga 3 orang lainnya. Tetangga-tetangga sudah pada pergi. Mungkin juga kini tengah tertidur nyenyak, seperti orang-orang di sebelah kiri kanannya. Akan tetapi, mereka berempat adalah sanak keluarga yang wajib menunggui rumah. Dan begitu bangun pagi-pagi besok, harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemakaman. Ya, pemakaman Dudu. Tetapi tadi, sekedar mimpi kah? Ia tajamkan telinga. Tidak, tak terdengar suara apa-apa di ruangan dalam yang, pintunya terbuka. Ketika Sumantri masuk tadi, pintunya ia tutupkan. Dan dari dalam ia terdengar suara sepupunya itu tengah berbicara dengan tamu mereka. Penunggu jenazah yang konon punya ilmu gaib yang masyhur itu, Pak Kurdi, yang hidup menyendiri di sebuah rumah kecil tanpa orang lain untuk menemani, kecuali seekor anjing, seekor kuda, dan sebuah kereta di mana ia lebih banyak diam untuk berkeliling memenuhi panggilan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dan kehadiran Kurdi malam ini adalah atas permintaan Sumantri, dengan maksud untuk minta tolong menemukan kepala mayat keponakannya. Jadi, tadi seraya menelan ludah, ia berjingkat-jingkat ke arah pintu ruang tengah, lalu mengintai ke dalam. Sepi, tidak ada suara-suara. Tidak ada Sumantri dan tak ada Pak Kurdi. Dan juga mayat itu tidak ada lagi di tempatnya. Astaga,
Ia tersentak, semakin pucat. Lalu melihat pada kawan-kawannya yang masih mendengkur dan tiba-tiba menjerit. Kalian, bangun, bangun! Ia goncang tubuh mereka satu persatu. Yang seorang menggeliat, yang lain menggerutu, lantas tidur lagi. Yang ketiga, bangun seraya bersungut-sungut. Ia mendengarkan penuturan orang pertama dengan setengah sadar, setengah mengantuk pula. Ia mengintai ke ruang dalam, dan apa yang dilihatnya membuat suara bersungutnya semakin menjadi. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.